Kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kiai di Pondok Pesantren Syidikiyah terhadap santriwatinya ini menjadi sorotan oleh berbagai masyarakat, salah satunya anggota DPR RI. Kita sudah terhubung pemirsa dengan anggota DPR RI Komisi 3 Fraksi Nasdem, Ibu Eva Yuliana. Halo, selamat sore Bu Eva. Selamat sore atau siang ini. Iya, Ya, selamat sore Bu. Bu Eva, ini pertama-tama saya ingin minta tanggapannya terlebih dahulu Bu terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak kiai di pondok pesantren terhadap santriwati. Tanggapan Ibu seperti apa terhadap kasus ini? Iya, saya tentu di awal saya prihatin ya dengan kejadian ini yang tentu semua pihak tidak berharap, tidak menginginkan hal ini terjadi. Sekali lagi saya prihatin terhadap apa yang terjadi dan selanjutnya tentu kita berharap bisa menyelesaikan persoalan ini dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku sehingga ini bisa menjawab dari perhatian atau mungkin ada beberapa pihak yang menunggu keadilan ditegakkan di Indonesia ini, di negeri ini. Ya, Bu Eva, dengan jalannya proses penangkapan terhadap pelaku sampai saat ini yang belum ditangkap, Bu Eva, bagaimana sebetulnya menurut Bu Eva mengenai proses yang masih berjalan sampai saat ini dan pelaku tersangka sampai saat ini juga belum ditangkap, Bu Eva? Iya, saya dari awal saya berharap kepada semua pihak agar bagaimana menghadapi ini semua dengan tenang, tidak terpancing emosi, dan kepada semua pihak masyarakat di sana saya berharap sekali mengajak semuanya saja untuk mari kita menahan diri, tidak mudah terprovokasi karena sangat dimungkinkan ketika kondisi ini terjadi maka ada beberapa pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tentu ini harus kita jaga bersama. Untuk itu saya mengajak semuanya saja. Memang ini sebuah kenyataan yang berat. Namun apapun, mari kita ikhlas dan menghadapi ini dengan tenang. Dan kemudian kita percayakan semuanya kepada penegak hukum dan saya berharap selaku anggota Komisi 3 saya berharap kepada Polda Jawa Timur penegak hukum bisa menyelesaikan ini, menghadapi ini dengan undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku. Baik, Ibu, menurut Bu Eva nih selaku anggota DPR RI, dengan jalannya proses yang sampai saat ini masih terus berjalan, apa yang harusnya dilakukan oleh petugas ataupun pihak kepolisian agar masalah ini bisa segera terselesaikan? Sekali lagi saya berharap kepada semua pihak, baik masyarakat secara luas maupun para pelajar siswa yang ada di lingkungan di sana untuk menahan diri untuk tidak terpancing emosi dan terprovokasi sehingga bisa menghadapi ini dengan tenang. Dan kepada lembaga penegak hukum dalam hal ini Polda Jawa Timur, saya berharap untuk bisa terus melakukan komunikasi yang baik, melakukan komunikasi yang dialogis yang sebetulnya sudah dilakukan juga saat ini yang tadi saya pantau dari pagi hingga siang hari ini memang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Sehingga dengan kesempatan ini Mbak, kalau boleh saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Polda Jawa Timur yang sudah melakukannya dengan baik dan dengan sabar dan terus saja saya berharap untuk bisa melakukan ini dengan komunikasi-komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memahami untuk kemudian bisa tercapai suasana yang tenang, suasana yang baik dengan tidak mengurangi
dari ketetapan hukum yang ada. Baik, komunikasi yang baik ya Bu Eva. Pendekatan seperti apa menurut Anda yang harus dilakukan? Nah, pendekatan di lapangan tentu ini tidak bisa saya sampaikan di sini, Mbak, karena saya juga tidak ada di sana kan, di lapangan kan, artinya nggak ada di Jombang. Nah, ini yang tahu ya kawan-kawan polisi di sana dan kemudian juga pihak keluarga. Saya berharap dan saya yakin betul ini akan bisa tercapai dengan baik, artinya suasana tenang. Asal kemudian masyarakat di sana dan lingkungan di sana bisa terjaga untuk semuanya menahan diri dan tidak terpancing emosi. Ya, pihak kepolisian juga sudah beberapa kali ya Bu Eva gagal melakukan penangkapan terhadap tersangka ini, anak dari Kiai ini. Apa sebetulnya yang menjadi kendala dari kasat mata Anda sehingga proses masalahnya sampai saat ini belum selesai dan tersangka ini belum ditangkap, Bu Eva? Ya. Coba dengan tenang. Karena saya nggak ada di lapangan ya, saya juga nggak bisa kemudian meraba-raba kenapa seperti ini dan kenapa seperti itu. Tapi ini dari saya yang ada di sini saja, saya merasa ketika ini bisa dilakukan dengan sebuah ketenangan dan lingkungan sekitar tidak terpancing emosi, maka saya yakin ini bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terakhir Bu, mungkin harapan juga nih, tadi sempat menyebutkan harapan dari Bu Eva nih selaku anggota Komisi 3 DPR RI ini seperti apa atas kasus ini? Harapannya ya karena ini adalah sebuah kasus hukum yang prosesnya sudah berjalan, maka harapan saya ini juga bisa terurai, artinya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Harapan saya seperti itu. Nah, harapan saya kemudian adalah tadi Mbak yang saya sampaikan adalah bagaimana masyarakat sekitar, dulur-dulur kita semua yang ada di sana, mari kita sama-sama menahan diri, sama-sama saling menghargai, saling memberikan saling menjaga diri lah untuk tidak terpancing emosi dan tidak terprovokasi, sehingga ketika terprovokasi atau ketika dalam kondisi emosi maka pasti tidak ketemu jalan keluar yang baik, namun yang terjadi adalah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keruhnya suasana. Baik, terima kasih Bu Eva. Artinya kalau bisa saya rangkum ini harus bisa menahan diri, menghargai satu sama lain, dan kuncinya ini adalah komunikasi yang penting agar masalah ini bisa segera terselesaikan. Terima kasih banyak Bu Eva Yuliana, anggota Komisi 3 DPR RI atas informasinya. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.